Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, para pendeta dan seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai 28 menyampaikan selamat hari Minggu kepada kita semua jemaat Gemimil Bahu. Sebagai umat percaya, kita mengat pujian syukur kepada Tuhan karena atas pemeliharaan dan cinta kasih-Nya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah pada situasi pemulihan COVID-19 ini. Adapun ibadah pada hari ini, Minggu 17 Mei 2020 akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Sony Berti Krisen MTH dan diiringi oleh keyboardis Bapak Franky Bawotong dan kantoria Ibu Livi Mandai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita memulaikan ibadah pada saat ini. Saya undang kita sekalian untuk kita menyanyi indahnya saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang semuanya untuk berdiri. Ibadah ini ditabiskan
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nehemia 2 ayat 18. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ya Tuhan, tolong aku. Jemaat, silakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami, umat-Mu. Di minggu ini lagi, Engkau berkenan bagi kami Jemaat Immanuel Baku dari kolom 1 sampai kolom 28 untuk membangun persekutuan ibadah di rumah kami masing-masing. Dan di rumah kami ini, kami datang dengan kerendahan hati, mengaku akan kesalahan dan dosa kami. Dikala Engkau dapati kami tidak mampu untuk memimpin diri kami, tidak mampu sebagai pemimpin untuk takut akan Tuhan, dan tidak bisa menjadi pemimpin yang baik bagi banyak orang, menjadi pemimpin yang baik berdasarkan kehendak-Mu dimanapun kami dipercayakan. Tuhan, dengarlah pengakuan kami. Amin. Jangan lagi
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 3. Karena kasihnya padaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan diri untuk pembacaan dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab 2 Tawarik 34 ayat 1 hingga ayat 7. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Ya Tuhan, Engkaulah firman yang sesungguhnya. Sungguh kami bersyukur bila setiap waktu kami ada dalam persekutuan dengan Engkau berkenan bagi kami selalu untuk mendengarkan, serta Roh-Mu bekerja, membuat kami mengerti maksud-maksud firman-Mu. Tolong kami, ya Tuhan, agar supaya kami benar tidak hanya mendengar, tapi mengerti dan meyakininya. Inilah kami umat-Mu. Di rumah kami masing-masing kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Di bawah judul Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya.
Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur lulukannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di organisasi manapun, baik lembaga pemerintahan, birokrasi, organisasi sosial, apalagi di lembaga agama termasuk gereja kita, ada yang bertugas sebagai pemimpin. Dan tugas pemimpin adalah menyelenggarakan organisasi itu dengan tujuan dari organisasi itu. Tetapi juga sering kita mendengar di mana-mana sering terjadi krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan ini banyak kali dialami oleh bangsa Israel. Tetapi kali ini kita akan melihat seorang pemimpin, seorang tokoh sebagai raja, namanya Yosia. Kepemimpinan Yosia. Yosia sebagai seorang raja hebat, luar biasa. Dia diangkat menjadi raja pada umur tergolong anak-anak, 8 tahun. Tapi kemudian 8 tahun setelah ia memerintah, berarti di usia 16 tahun, dia sadar akan Tuhannya. Kemudian dikatakan pada ayatnya yang ketiga, dia mencari Allah Daud. Selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah pada masa 12 tahun pemerintahannya, berarti usianya sudah 20 tahun. Dia mulai beraksi dengan menghancurkan patung-patung berhala, mesbah-mesbah berhala, menghancurkan pedupaan-pedupaan. Dia hancurkan tiang-tiang berhala. Waktu itu memang umat Israel setelah pulang dari Babel, mereka menyembah
Baal. Karena itu tidak heran jikalau pada ayatnya yang kedua firman Tuhan katakan Yosia yang muda ini sebagai raja, sebagai pemimpin, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekali lagi, Yosia sebagai pemimpin, raja, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kata benar di sini kalau dilihat dalam bahasa aslinya Ibrani dapat berarti jujur, tulus, lurus, tapi juga bisa berarti meratakan. Jadi kalau firman Tuhan katakan bahwa Yosia yang masih muda tapi ia sudah menjadi raja dan seorang pemimpin yang benar, berarti Yosia adalah seorang pemimpin yang jujur, seorang pemimpin yang lurus, seorang pemimpin yang tulus, dan pemimpin yang mau meratakan dalam hal ini membersihkan atau menajiskan penyembahan berhala di negeri pimpinannya. Bukankah pemimpin muda yang luar biasa? Saudara-saudaraku, mengapa Yosia mampu tampil sebagai seorang pemimpin yang benar? Karena Yosia dalam kesadarannya dia memiliki Tuhan. Karena itu tepat sekali dalam ayat ketiga, jikalau Yosia disaksikan sebagai seorang pemimpin yang mau mencari Allah Daud. Perlu diperhatikan lagi di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kata mencari di sini dari bahasa Ibraninya dauras dapat berarti meminta petunjuk atau bertanya kepada Tuhan. Lengkap sudah bahwa Yosia sebagai seorang pemimpin yang muda, dia mampu menjadi seorang pemimpin yang benar, sekali lagi seorang pemimpin yang jujur, seorang pemimpin yang lurus, seorang pemimpin yang tulus, seorang pemimpin yang mampu mentahkirkan Yerusalem dan Yehuda atau bangsa Israel dari berbagai penyembahan berhala, karena ia selalu meminta petunjuk pada Tuhan. Karena itu dalam bacaan kesaksian Alkitab pasal 34 ayat 8 dan seterusnya, terutama kalau kita dapati dalam ayat 31, ketika Hilkia menemukan kitab Musa dan dibacakan di hadapan Raja Yosia, maka di ayat 31 pasal 34 ini dia mengajak semua yang hadir diundang di istana untuk berdiri, kemudian mengikat perjanjian bahwa mereka akan patuh pada perintah-perintah, ketetapan-ketetapan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa mereka, sebagaimana tertulis dalam kitab.
Hebat, bukan? Inilah pemimpin Yosia. Jadi bisalah kita mengerti. Yosia menjadi seorang pemimpin yang hebat. Yosia menjadi seorang pemimpin yang benar. Yosia menjadi seorang pemimpin yang berani untuk beraksi, berani untuk bertindak pada ketidakbenaran. Karena dia meminta petunjuk selalu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini banyak pemimpin yang baik, tetapi juga banyak pemimpin yang pada akhirnya patut belajar dari pola kepemimpinan Yosia. Bagaimana seorang mau jadi pemimpin? Kenyataannya seorang pemimpin tidak hanya butuh sebuah kecerdasan, tidak hanya butuh sebuah keberanian, tetapi juga seorang pemimpin dimanapun ia berada dalam lembaga apapun, dia perlu untuk bertanya pada Tuhannya, sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang benar. Ingat jemaat, benar artinya jujur, lurus, tulus, dan mampu bertindak untuk membersihkan kejahatan. Kita gumuli bersama. Sebab pada kenyataannya masih banyak pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan ada pemimpin yang memperalat Tuhan, membenarkan tindakannya untuk kepentingannya dan keuntungannya sendiri. Ada juga pemimpin yang berani tegas pada orang lain, tetapi tidak pada dirinya. Ada juga pemimpin yang mampu menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kepemimpinannya, sebab di situ ada keuntungan-keuntungan bagi dirinya. Sekalipun Bapak Ibu saudara-saudara, dia melanggar aturan, dia menabrak aturan itu sendiri. Yosia bukan pemimpin seperti itu. Catat, Yosia bukan pemimpin yang melabrak aturan, melanggar aturan, tetapi justru Yosia dia taat pada hukum, pada perintah, pada ketetapan Allah. Sehingga bagaimana seorang pemimpin kalau dia melanggar aturan, menabrak aturan karena di dalamnya ada tujuan untuk kepentingannya sendiri, dia menjadi teladan bagi orang lain. Bagaimana mau menjadi contoh yang baik pada orang lain? Tidak akan bisa. Tidak akan mungkin. Kalau begitu, maka pemimpin yang baik adalah mampu tegas pada orang lain, tapi tegas pada dirinya. Adalah pemimpin yang hebat. Pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat adalah sungguh-sungguh menyebutkan nama Allah,
sungguh-sungguh meminta petunjuk pada Allah agar supaya dirinya sebagai seorang pemimpin jadi berkat bagi yang dipimpinnya, jadi berkat bagi banyak orang. Dia mampu membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Pemimpin yang baik tidak betah di zona nyaman. Tapi pemimpin yang baik mampu menyelesaikan persoalan, bukan lari dari persoalan. Yosia, dia hadir di tengah-tengah persoalan umat dan menyelesaikan persoalan umat Israel, menegakkan kebenaran Allah di tengah-tengah umat. Demikianlah juga Bapak Ibu Saudara-saudara, sebetulnya setiap jemaat di rumahnya dalam keluarganya adalah pemimpin. Belajar pada kepemimpinan Yosia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya jemput semua untuk berdiri. Mari kita ikrarkan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Sudahkah yang terbaik kuberikan sambil kita memberi persembahan syukur? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku.
jemaat Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam persekutuan ibadah kami ini, firman-Mu membuat kami mengerti kepemimpinan yang Engkau kehendaki. Kami mendengar bagaimana kepemimpinan Yosia sebagai pemimpin yang benar di hadapan Tuhan. Dia lurus dalam kepemimpinan. Dia jujur dalam kepemimpinan. Dia tulus dalam kepemimpinan. Dan dia berani mengambil langkah untuk membersihkan, mentahirkan penyembahan berhala di tengah-tengah bangsa-Mu, umat-Mu Israel. Dia pelihara karakter kepemimpinannya dengan mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan sang kebenaran yang sejati. Tuhan, buatlah kami bukan hanya mengerti dengan firman-Mu ini, tetapi buatlah kami dapat mengubah hidup kami, kepemimpinan kami. Jika kami diberi tanggung jawab untuk memimpin sebuah organisasi, baik di masyarakat pemerintahan ataupun di gereja Tuhan, biarlah kami menjadi pemimpin dengan karakter Yosia, menjadi pemimpin yang benar, yang selalu bertanya kepada Tuhan dan tidak memperalat Tuhan hanya demi kepentingan kepemimpinan diri kami, tetapi karena kami mau dengan tulus dan ikhlas sebagai pemimpin ingin menjadi berkat bagi jemaat Tuhan atau masyarakat, mensejahterakan rakyat yang kami pimpin. Ya Allah, ya Tuhan kami, demikian juga bagi kami keluarga masing-masing, apalagi saat-saat pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami pun menjadi pemimpin bagi diri kami. Kami menjadi pemimpin yang baik benar bagi diri kami, dengan taat pada himbauan pemerintah, taat pada pastoral gereja-Mu, taat pada keinginan-keinginan banyak orang, tetangga, sanak saudara. Sebab kami tidak mau bila diri kami ini menjadi pembawa virus bagi orang lain, bagi saudara-saudara kami, bagi tetangga-tetangga kami, apalagi bagi anggota keluarga di dalam rumah kami. Ya Tuhan, jikalau kami sudah mempraktekkan kepemimpinan itu pada diri kami, kami mengangkat tangan memohon, Tuhanlah yang menjadi penjaga kami. Tuhan menjadi pelindung kami, agar supaya kami terhindar dari kuatnya wabah COVID-19 ini. Berkatilah gereja Tuhan, berkatilah jemaat-jemaat Tuhan, berkatilah pemimpin-pemimpin gereja-Mu ya Tuhan. Berkatilah badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis jemaat, apalagi di jemaat kami Immanuel Bahu ini. Berkatilah pemerintah kami, dari presiden sampai gubernur kami di Sulawesi Utara, wali kota, camat, dan lurah,
sampai kepala lingkungan, pembantu, mereka bekerja sama dalam situasi COVID-19 ini. Berkatilah semua orang yang berseru mengangkat tangan pada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dikala mereka sedang berjuang oleh karena tertular COVID-19 ini. Selamatkan nyawa mereka, sembuhkan sakit penyakit mereka. Tetapi juga ada anggota-anggota jemaat yang bergumul sakit bukan karena wabah COVID-19, tapi karena mereka mengalami sakit lainnya. Tangan Tuhan terulur, menolong mereka, menyembuhkan mereka. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang memberi diri membantu dalam pelayanan gereja Tuhan. Kami di sini sebagai keyboardis, sebagai prokantor, sebagai badan pekerja yang memberi diri dalam pelayanan ini, operator-operator yang mengambil gambar ini, Tuhan berkati mereka. Inilah doa kami. Terimalah ucapan syukur dan permohonan kami. Kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah ini akan ditutup. Diundang semua berdiri, kita angkat satu lagu dalam dunia penuh gemerlap. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
demikianlah ibadah kita. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Dengan penuh khidmat telah kita bangun persekutuan di rumah kita masing-masing. Itu berarti di rumah kita masing-masing telah kita bangun mesbah Tuhan sebagai tempat penyembahan kita bagi Tuhan kita. Tuhan tetap memberkati jemaat Tuhan dari kolom 1 sampai kolom 28. Tuhan memberkati semua pelayan khusus, Penatua Syamas, memberkati pendeta-pendeta, memberkati badan pekerja, memberkati guru agama, memberkati komisi-komisi kerja, dan memberkati upaya-upaya kita untuk terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Jangan khawatir, Tuhan ada beserta kita. Shalom. Tiap langkahku